Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis 27 Juni 2021. Terambil dari kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 27 dan bacaan atau epistel dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Diikat oleh topik atau tema kasih persaudaraan. Dalam bahasa Batak disebut parhahamaranggion di bagasan holong. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 27 adalah ratapan Daud karena Saul dan Jonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Jonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Jonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Jonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Jonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah kita di ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis 27 Juni 2021 berbicara tentang sikap Daud atas kematian Raja Saul dan Yonatan. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu kasih persaudaraan parhahamaranggion di bagasan holong. Bapak Ibu, menurut buku tafsiran 2 Samuel yang saya baca, bahwa mula-mula kedua kitab 1 Samuel dan 2 Samuel ini merupakan satu kesatuan. Barulah di kemudian hari dibagi atas 2 bagian. Dalam pasal-pasal terakhir dari kitab 1 Samuel diceritakan bahwa baik Saul maupun Daud terlibat dalam peperangan melawan musuh Israel. Tetapi sangat berbeda kejadian yang dialami kedua Saul dan Daud itu.
Saul dan anaknya Jonatan, sahabat karib Daud, tewas dalam pertempuran melawan orang Filistin. Sedangkan Daud dalam serangannya terhadap orang Amalek mencapai suatu kemenangan yang gemilang. Dan kini Daud telah kembali ke Siklak, kota kediamannya yang rusak karena serangan orang Amalek. Saat ini Daud dan orang-orangnya sedang sibuk membangun rumah-rumah mereka. Pada hari yang ketiga datanglah seorang dari tentara Saul dari pegunungan Gilboa ke Siklak. Jarak yang dilaluinya antara pegunungan Gilboa dan Siklak itu menurut buku tafsiran 2 Samuel halaman 8 sekitar 150 km. Dia datang dengan pakaiannya yang terkoyak dan tanah di atas kepalanya. Itu tertulis pada ayat 3. Yang bagi orang Yahudi itu dipandang sebagai simbol perkabungan. Orang yang datang kepada Daud ini sujud ke tanah di hadapan Daud dan menyembah Daud. Kemudian Daud bertanya kepada dia, apa yang terjadi dengan Saul? Dan pada ayat 10, dia mengatakan, aku datang ke dekatnya dan membunuh Saul. Sebab aku tahu, ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejaman yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya. Dan inilah dia, kubawa semuanya kepada Tuanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di hati orang ini yang datang kepada Daud ini, ada suatu keyakinan bahwa berita yang disampaikannya tentang kematian Saul itu kepada Daud, itu akan sangat menyukai hati Daud. Dia menduga bahwa Daud akan senang mendengar kematian Saul yang sudah bertahun-tahun berencana hendak membunuh Daud. Dan seterusnya nanti Daud ini akan naik tahta sepenuhnya untuk mengganti Saul. Dia yakin dengan berita ini Daud akan menghargai dia dan mengangkatnya pada jabatan tertentu. Saudara, berita yang dibawa orang ini tidak sama dengan yang sebenarnya, sebagaimana ditulis pada kitab 1 Samuel pasal 31. Di sana dituliskan bahwa Samuel mati karena bunuh diri sendiri. Bunuh diri. Pada ayat 4 dituliskan, kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya, ke atas pedang itu. Apa reaksi Daud dan seluruh tentaranya mendengar berita ini? Tentu saja Daud sungguh berduka cita yang amat mendalam. Duka citanya bukan saja hanya karena kekalahan Israel, tetapi karena kematian Saul dan Jonatan. Nah, orang yang memberi laporan tadi salah duga. Dan terhadap orang yang memberitakan laporan ini, bahwa dia sendiri yang membunuh Saul, katanya, justru Daud menghukum dia mati. Daud menghukum dia mati. Pada ayat 16 dikatakan bahwa alasan Daud membunuh orang muda itu berdasarkan kesaksiannya sendiri. Telah membunuh orang yang diurapi Tuhan, yaitu Saul. Saudara, Daud tidak bersuka cita mendengar kematian Saul dan semua anak-anaknya, sebagaimana 1 Samuel pasal 31 ayat 2. Yonatan, Abinadab, dan Malkisua mati semua. Daud meratap. Daud meratap karena musuh-musuh telah mengalahkan umat Tuhan sendiri, membunuh orang yang diurapi Tuhan sendiri, yaitu Saul. Daud yang begitu lama menderita memang karena Saul, tetapi ia sendiri tidak pernah mau sama sekali untuk lalu tangan kepada orang yang diurapi Tuhan seperti Saul. Saudara, pada perikop khotbah kita dari ayat 17 sampai dengan 27 ini adalah nyanyian ratapan perkabungan yang dikarang dan dinyanyikan oleh Daud sendiri. Nyanyian ini sangat indah, Bapak Ibu. Bagi Daud, Saul dan Jonatan itu patut dipuji, dihargai, dan dihormati sebagai pahlawan besar yang gugur bagi orang Israel. Mengapa Daud menyerukan orang Israel harus berduka? Yaitu karena Saul dan Jonatan itu begitu perkasa dalam peperangan. Saudara, apa peranan Saul sehingga dia benar-benar dikasihi, dihormati, dan dihargai menurut Daud ini? Ini kesaksian Daud yang dia tuliskan dalam nyanyian ini tentang Saul dan Jonatan.
Pada ayat 19 dikatakan bahwa Israel itu menjadi negeri yang permai dan sejahtera karena berkat kejayaan Saul. Makanya Saul dipandang sebagai seorang pahlawan yang gugur di medan pertempuran. Bahwa Saul harus dikasihi karena dia telah memberikan banyak kemenangan bagi Israel. Itu disebutkan juga pada ayat 22. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang tanpa darah. Orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Apa maksudnya? Maksudnya, Saul dan Jonathan pulang dari peperangan pasti berhasil mengalahkan musuh, tidak pernah hampa tangan. Bahkan Saul dan Jonathan digambarkan oleh Daud, mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Ayat 23. Khusus bagi kaum perempuan, Saul menurut Daud ini memberi motivasi sehingga para perempuan-perempuan itu dihargai, dihormati, dijunjung tinggi martabatnya. Pada ayat 24 dituliskan, saudara, untuk meluapkan rasa duka cita atas kematian orang-orang yang berjasa baik dalam politis dan negara Israel, yakni Saul dan Jonathan itu. Sekarang Daud menyerukan dan memerintahkan beberapa hal, yakni pertama, agar mengajarkan nyanyian duka ini kepada Bani Yehuda. Apa gunanya itu harus diajarkan kepada seluruh Bani Yehuda? Agar orang Israel menghargai setiap orang yang berjasa di dalam negeri. Agar jasa-jasa para pahlawan itu diingat terus, jangan dilupakan, dilecehkan, jangan disepelekan. Agar orang Israel akan semakin bangkit semangatnya dalam perjuangan untuk bela negara. Tidak ada yang takut untuk berjuang lagi demi bangsa dan negara. Kedua, agar itu tertulis dalam kitab orang jujur. Ini perintah daripada Daud. Apa itu kitab orang jujur? Kitab orang jujur atau kitab orang lurus itu menurut buku tafsiran 2 Samuel halaman 11 tadi adalah kumpulan bermacam-macam nyanyian-nyanyian dan syair-syair. Tujuannya itu dituliskan adalah agar jasa-jasa dan keahlian orang Israel itu terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi seperti ini sangat diperlukan di kemudian hari. Menurut Daud, dokumentasi inilah alat bukti yang otentik, yang sangat kuat bagi generasi-generasi berikutnya untuk mengenal karya-karya orang-orang yang berjasa. Perintah yang ketiga dari Daud. Pada ayat 20, Daud memerintahkan agar jangan kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Apa artinya itu, Bapak Ibu? Janganlah penderitaan dan duka orang Israel ini menjadi bahan tertawaan, cercaan, dan olok-olokan guncingan bagi musuh-musuh, khususnya orang Palestina. Cukuplah kita sendiri yang menghadapi duka ini. Jangan ditambah-tambah lagi duka lain oleh musuh-musuh lewat olok-olok mereka. Gak enak. Ini akan membuat orang Israel nanti akan semakin berduka. Makanya tidak perlu digembar-gemborkan kepada orang yang tidak perlu tahu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khusus pada ayat 25-27 dari khotbah ini. Duka cita Daud itu meningkat apabila diingatnya si Jonathan, yang bukan saja sebagai pahlawan yang gugur bagi dia, melainkan juga sebagai sahabat karibnya, sahabat karib daripada Daud. Sebagai saudara yang tetap setia kepada Daud itu dipandang, yang tidak pernah mencari kepentingan diri sendiri dan tidak pernah mengecewakan sahabatnya seperti Daud. Jonathan, orang yang berani mencintai Daud meski ayahandanya Saul membenci Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pujian terbesar yang dapat diucapkan oleh Daud ialah cinta kedua orang ini secara timbal balik melebihi daripada cintanya seorang perempuan. Hal yang sangat menarik di sini, Bapak Ibu, bahwa dalam nyanyian perkabungan ini, Daud tidak pernah menyinggung sedikit pun rasa permusuhan yang pernah dia alami dari Saul.
Daud bisa menyembunyikan rasa dongkolnya serta sakit hatinya di saat memberangkatkan Saul dalam nyanyian ratapan ini, Bapak Ibu. Itulah isi khotbah kita pada saat ini. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita di ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis 27 Juni 2021 yang berbicara tentang sikap Daud atas kematian Raja Saul dan Jonathan, dihubungkan dengan topik atau tema minggu kasih persaudaraan Parhahamarang Giot di Bagasan Holong. Pertama, hargai dan hormati orang yang diurapi Tuhan. Saudara, dari seluruh cerita pada kitab 2 Samuel pasal 1 ini ditunjukkan bahwa hati Daud tidak pernah berpaling dari raja yang diurapi Tuhan. Meski begitu sakit perlakuan Raja Saul kepada Daud. Mulai dari Daud diurapi oleh Tuhan menggantikan Saul, dia tidak pernah kehilangan kesetiaan kepada Saul. Selama ini Saul begitu gencar berusaha memburu Daud untuk menghabisinya. Dan berkali-kali Daud melarikan diri, bersembunyi di gua-gua. Tetapi sampai kematian Saul ini, Daud tidak pernah menunjukkan sikap permusuhannya terhadap Saul. Meski ada kesempatan bagi Daud sebenarnya dengan bebas untuk membunuh Saul. Kita lihat itu dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 11 2 kali. Dan satu lagi pasal 26 ayat 9. Daud tetap menjaga dirinya agar tangannya ini tidak melukai Saul. Unang lalu tangan tu si Saul. Kenapa? Karena Daud menyadari bahwa Saul itu seorang yang diurapi oleh Tuhan. Bagi Daud, orang yang diurapi oleh Tuhan itu harus dihormati, dihargai, dijunjung tinggi martabatnya. Kata diurapi dalam khotbah ini diterjemahkan dari kata Ibrani Masiyah, dari kata masyah, artinya diangkat oleh Tuhan, diberi kepercayaan oleh Tuhan, didelegasikan oleh Tuhan, diberi mandat oleh Tuhan. Dan arti lain, orang yang dipanggil, terpanggil oleh Tuhan. Saudara, ini pantas menjadi renungan dan pengajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita di saat ini. Untuk menghargai dan menghormati orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan itu berarti menghormati Tuhan yang mendelegasikan wewenang itu buat orang yang diurapinya. Dan sebaliknya, orang yang berbuat sesuatu yang buruk kepada orang yang diurapi oleh Tuhan berarti menyakiti hati Tuhan, menentang Tuhan, dan melawan Tuhan Allah sendiri yang pasti akan berisiko sangat buruk. Risikonya apa? Si penantang orang yang diurapi oleh Tuhan itu akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Siapa orang yang diurapi oleh Tuhan bagi kita di saat ini? Orang yang diurapi Tuhan adalah orang-orang yang menerima curahan kuasa yang bersifat ilahi dari Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan itu mendapat tugas atau mandat khusus dalam melaksanakan pelayanan dan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam perjanjian lama, Tuhan mengurapi hambanya. Ada yang menjadi raja, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi imam, dan ada yang melayani tugas-tugas khusus lainnya. Dan dalam perjanjian baru, siapa orang yang diurapi? Secara umum, semua orang percaya kepada Yesus itu telah mendapat pengurapan dari Yang Kudus. Itu kita temukan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Di sana dituliskan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua orang percaya secara umum adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Di dalam gereja kita saat ini, kita mengenal dua macam panggilan, vocation. Ada vokasi generalis, yaitu semua orang percaya, dan vokasi spesialis, penerima tahbisan tetap. Mereka inilah yang menerima pengurapan khusus untuk misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita didorong, mari kita hargai, hormati, dan dukung para pelayan-pelayan yang mendapat pengurapan dari Tuhan. Dan para penerima urapan Tuhan itu juga harus menyadari dirinya itu adalah hamba Tuhan.
orang yang dipilih dan diutus oleh Tuhan, diberi mandat khusus oleh Tuhan. Maka jagalah, peliharalah, rawatlah urapan Tuhan yang ada pada dirimu. Ingatlah, tohonan itu adalah kuasa rohani yang didelegasikan oleh Tuhan kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu melakukan tugas dan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadilah hamba Tuhan yang benar, yang berwibawa, namar sahala di tengah-tengah dunia ini. Tunjukkan dirimu sebagai orang yang sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan. Jangan sia-siakan urapan Tuhan itu. Pelajaran yang kedua, tiru kesabaran Daud menunggu realisasi sebagai raja. Saudara, meski Samuel atas nama Allah telah lama mengurapi Daud menjadi raja untuk menggantikan Saul, tetapi Daud tidak langsung mendapat kuasa sebagai raja. Sebaliknya, berpuluh-puluh tahun harus dimusuhi oleh Saul. Tetapi selama itu pula, Daud tidak pernah menganggap dirinya berkuasa atas Saul. Ia tidak berusaha menggunakan berbagai-bagai cara mewujudkan dirinya sebagai raja yang sudah diurapi oleh Tuhan dengan kekuatannya sendiri atau dengan menggunakan tangan orang lain. Daud itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetap bersabar. Dan bahkan di tengah-tengah kesabarannya itu, dia menghadapi berbagai-bagai tantangan, ancaman, pembunuhan dari Saul. Hingga sampai pada waktu yang tepat, yakni setelah kematian Saul. Sebagaimana dalam khotbah ini dan pasal-pasal berikutnya. Saudara, ini menjadi pelajaran yang indah bagi kita. Mari kita teladani sikap perjuangan Daud ini, Bapak, Ibu. Biarlah kehendak Allah yang terjadi, yang terwujud atas diri kita berdasarkan waktu yang terbaik, yang sudah dirancang, ditentukan, dipilih oleh Tuhan. Janganlah kita berusaha memaksakan kehendak kita, menggiring situasi dan kondisi agar berjalan memenuhi hasrat keinginan kita. Jangan. Bersabarlah menunggu waktu yang diperkenankan oleh Tuhan hingga kita tiba nanti di puncak karir kita, jabatan yang sedang menunggu, yang kita inginkan, rindukan. Bersabar. Ingatlah bahwa selama kita belum tiba di puncak perjuangan kita itu untuk mendapatkan apa yang kita sudah cita-citakan selama ini, maka Tuhan masih sedang mengupgrade, membentuk kita lewat pengalaman-pengalaman yang mungkin banyak yang tidak menyenangkan kita saat itu. Nah, di saat seperti itu, keadaan kita, mari kita setia kepada pimpinan, atasan yang membawahi kita dalam pekerjaan kita itu. Jangan sekali-kali berontak kepada pimpinan dan yang mengepalai kita dalam tugas-tugas tertentu. Hormati pimpinan kita itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah kantormu itu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Mau? Pengajaran yang ketiga dari khotbah ini, pikiran kita jangan terfokus kepada keburukan perilaku musuh. Saudara, ada keistimewaan nyanyian belasungkawa yang dikarang dinyanyikan oleh Daud ini, bahwa mulai dari awal hingga akhir nyanyian ini tidak sedikit pun ada nada yang menyinggung tentang perasaan Daud selama ini. Tidak sedikit pun disinggung oleh Daud bagaimana keburukan Saul selama ini yang ditunjukkannya kepada Daud dalam syair-syair ini. Keseluruhan isi nyanyian Daud ini berisi penghormatan Daud kepada Saul. Daud mengungkapkan semua karya-karya yang pernah dilakukan oleh Saul kepada orang Israel. Mulai dari perjuangannya membawa Israel kepada kemenangan, keamanan. Perjuangannya membuat orang Israel hidup dalam damai sejahtera. Istilah yang dipakai pada ayat 19 ini, kepermaian, dari kata permai. Mengingat perjuangan Saul buat perempuan-perempuan Israel juga dituangkan dalam nyanyian ini. Perilaku buruknya Saul terhadap Daud yang selama ini menyakitkan bagi Daud tidak dituliskan di sini. Dilupakan oleh Saul sama sekali. Tidak terdokumentasi dalam syair-syair lagu duka cita ini. Ini sangat perlu kita teladani dari Daud. Betul-betul Daud itu menunjukkan kemurahan hatinya kepada Saul. Saudara, bisakah kita seperti Daud ini mau melupakan perilaku buruk teman-teman yang kita hadapi selama ini?
Saudara, kebanyakan di antara kita tidak mampu melupakan perlakuan-perlakuan teman kita yang kita rasakan menyusahkan kita selama ini. Kita bahkan menumpuk keburukan perilaku teman-teman dan saudara-saudara kita itu di pikiran kita, di otak kita, sehingga kita mengingat-ingatnya terus. Dan ini menjadi beban pikiran bagi kita. Bahkan hingga kematian kawan-kawan yang pernah berbuat yang menyakitkan hati kita pun sering membuat kita benci kepadanya, sehingga tidak muncul kerinduan kita lagi untuk melayat dia ke rumah duka misalnya sebelum dimakamkan. Kita begitu sering tenggelam dalam keburukan lawan, sehingga kebencian itu berlanjut hingga kepada anak-anak dia dan keturunan dia. Kita tidak bisa melawan diri sendiri agar membuang jauh-jauh dari pikiran kita ini tentang perlakuan teman yang menyakiti hati kita itu, Bapak Ibu. Ya, ini pelajaran yang sangat indah bagi kita. Untuk memupuk kasih persaudaraan sebagaimana tema atau topik minggu ini, kita harus memiliki roh pengampunan. Jangan hilangkan roh pengampunan itu dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Saudara, semua ini tidak menguntungkan apapun di dalam diri kita kalau kita terus-terusan menumpuknya di dalam hati kita. Bahkan akan membuat pikiran kita itu sakit dan tidak ada lagi damai sejahtera. Perlu kita buang dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Memang sulit sekali menghilangkan sakit hati itu, tetapi bukan tidak mungkin. Sekali lagi, inilah yang perlu kita jauhkan dari dalam hati kita, terutama dalam mengembangkan tema topik minggu keempat sesudah Trinitatis 27 Juni 2021, hidup dalam kasih persaudaraan. Semoga terrealisir dalam hidup keluarga kita, dalam hidup bertetangga kita, dan dalam hidup relasi bergereja kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis 27 Juni 2021 dari kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 27 ini, agar kita dapat meningkatkan kasih persaudaraan parhahamaranggion di Bagasan Holong, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk khotbah ini. Saya akan membagikan khotbah ini di tengah-tengah masyarakat, jemaat lewat media-media sosial, YouTube dan sebagainya. Semoga khotbah ini menjadi berkat buat para pendengar dimanapun berada. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.